Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kajian ini membahas kehidupan kita yang selama ini mungkin sedang kacau, ya. Pemikiran yang ada dalam diri kita sedang tidak enak. Kemudian ada pemikiran yang kurang baik. Mari kita mencoba untuk membenahi diri, bahwa setiap masalah di kehidupan ini merupakan satu bentuk kekuasaan dari Allah, yang mana Allah itu sedang menguji kita. Ujian dari Allah itu berbagai macam cara, ya. Bisa melalui perekonomiannya yang lagi sulit, bisa melalui pekerjaan, ya. Banyak sekali ujian dari Allah, ya. Tapi terkadang manusia itu tidak menempatkan urutan pertama dengan menyebut ini adalah ujian dari Allah. Mereka cenderung untuk, ya, mengoreksi kesalahan orang lain, menyalahkan orang lain, padahal itu merupakan suatu ujian, ya, yang kita tidak ketahui, ya. Allah bersembunyi di situ, kekuasaan Allah yang menggerakkan di situ. Di situ ada kekuasaan Allah yang kita tidak tahu, ya. Oleh karena itu, mari kita belajar untuk membenahi diri kita, ya, untuk mengontrol diri kita, mengontrol menuju jalan kebaikan, ya, dan jalan kebenaran. Berusahalah selalu untuk minta petunjuk dari Allah agar kita itu dapat melalui kehidupan ini dengan baik, agar kita tidak mudah terjerumus kepada kehidupan yang kelam, sehingga Allah itu tidak memperdulikan kita lagi. Mari kita lihat, terkadang ada manusia yang sampai marah memuncak, ya. Kadang kita, orang yang marah itu, jangan kamu lihat marahnya. Apabila kita dimarahi, difitnah orang, jangan terus kamu itu balik menfitnahnya. Merupakan ekspresi untuk menunjukkan kebenaran kita. Terkadang Allah itu perlu untuk menciptakan orang-orang yang seperti itu, agar dunia ini menjadi ramai. Ini sangat penting untuk Allah menguji manusia. Makanya Allah itu perlu menciptakan orang-orang yang seperti itu, seperti orang-orang yang kurang baik itu. Seperti orang-orang lalai akan kebesaran-kebesaran Allah. Itu untuk menguji manusia. Maka mereka digunakan untuk menguji kita.
Maka dari itu jangan sampai kita itu tergolong orang-orang yang sama seperti itu. Apabila kita difitnah orang, dicaci maki orang, apa yang kamu lihat? Mari kita berdamai dengan diri kita, kita berperang dengan diri kita. Kita melihat orang itu dalamnya, dalam diri orang itu. Apa yang kamu lihat? Jangan kamu lihat luarnya. Dalam dirinya itu sudah dikuasai oleh nafsu, dikuasai oleh hawa nafsu dan campur tangan setan, sehingga dia itu bisa melakukan itu kepada dirimu. Maka dalam hatimu harus mendoakan orang itu, jangan balik menfitnahnya atau memarahinya demi untuk menunjukkan siapa yang benar. Belum tentu kedepannya nanti orang-orang yang menghina kita, mencemooh kita, itu akan lebih baik dari kita. Biarlah semua itu waktu yang menjawab. Kita doakan saja mereka agar mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar keimanan kita itu menjadi lebih kuat. Dampak positifnya di dalam diri kita itu kita berperang melawan diri kita sendiri, melawan hawa nafsu kita sendiri. Itulah kemenangan yang sejati, bukan kemenangan di luar. Kita difitnah orang, kita dicemooh orang, kita dihina orang, jangan balik menghinanya. Bersihkan dirimu, perangi hawa nafsumu. Mari kita bersama-sama berusaha untuk menjadi orang yang lebih baik. Kemarin ada teman saya yang curhat, menambah pengetahuan tentang masalah kehidupan. Karena dia belum tahu mengapa kita harus berdamai dengan diri kita, memerangi diri kita. Jangan kau umbar hawa nafsumu, kontrol dirimu. Sebenarnya kemenangan sejati di dalam dirimu adalah kemenangan perang melawan hawa nafsumu sendiri, bukan perang melawan orang itu. Allah itu menguji kamu, sedang menguji kamu. Kamu harus sadar atas kekuasaan Allah yang maha dahsyat ini, atas kekuatan Allah. Melalui orang lain, Allah itu kadang menguji kita. Maka dari itu, seringlah kita merenung untuk mengoreksi diri kita, apakah diri kita itu sudah benar ataukah belum. Apakah perbuatan-perbuatan kita dari pagi hingga malam hari itu ada kejanggalan, ada yang kurang berbaik terhadap diri kita, maka segera minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan segera untuk memperbaikinya. Jadi jangan kamu biarkan
hal ini berlarut-larut. Demikianlah kajian ini, semoga bermanfaat dan berguna bagi saudara-saudara sekalian. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.